Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab yang ke-19. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Babu ma ja'a fi misyati Rasulillah. Bab penjelasan tentang sifat berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada bab kali ini beliau menyebutkan beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana tata cara dan sifat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Jadi sifat jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama dalam bab ini beliau mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Ibnu Luhai'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan ma raaitu tidaklah saya melihat syai'an sesuatu ahsana yang lebih indah atau lebih bagus min dari melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna seolah-olah asyamsa matahari tajri memancar fi wajhihi pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala dan tidaklah raaitu saya melihat ahadan salah seorang pun asra'a yang lebih cepat fi dalam misyatihi bentuk jalannya min melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama seolah-olah al-ardu bumi tutwa dikumpulkan lahu bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kami lanujhidu benar-benar berusaha anfusana pada diri kami. Wa innahu dan sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam la ghairu muktarithin. Sungguh beliau tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam berjalan. Maka ini hadis yang mulia yang mana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang masyhur. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau termasuk sahabat yang akhir dalam masuk Islam. Beliau masuk Islam pada Amu Khaybar, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sekitar tahun 7 Hijriah. Akan tetapi meskipun begitu, beliau begitu semangat dalam belajar. Sahabat Abu Hurairah ini, ya. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, dan dijuluki sebagai
hufadz sahabah, orang yang hafal hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, "Ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah." Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan tasbih, memberikan penyerumpamaan. Bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Hurairah tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Rasulullah itu seolah-olah ada matahari, ada cahaya matahari yang bersinar di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan Rasulullah SAW wajahnya bercahaya, berseri-seri dan begitu indah. Ya. Dan di sini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memisalkan wajah Rasulullah SAW dengan matahari. Kenapa disebut wajah? Karena wajah ini yang nampak ketika disebut keindahan seorang manusia. Manusia kan bukan dilihat tampan atau indah, cantik bukan dilihat dari tangannya, bukan dilihat dari badannya, tapi dilihat dari wajahnya. Karena wajah itu disebut wajah karena bihi takunul muwajahah. Karena wajah itu yang digunakan untuk menghadap orang. Maka sahabat Abu Hurairah menyerumpamakan wajah Rasulullah SAW itu begitu indah, seolah-olah seperti matahari. Ya. Nah, apakah memang demikian? Bahkan yang unik, beberapa para ulama mengatakan, dan sebagian manusia menyerumpamakan Rasulullah dengan matahari, sedangkan Rasulullah SAW sungguh lebih indah daripada matahari. Ada yang menyerumpamakan dengan matahari seperti sahabat Abu Hurairah. Ada yang menyerumpamakan seperti bulan, rembulan. Seperti sahabat Al-Bara' bin Azib yang sudah berlalu hadisnya, bahwasanya beliau Rasulullah SAW keluar dengan baju berwarna merah di bulan purnama. Kemudian beliau mengatakan, fara'aitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu ilal qamar lailatal badr fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan minhu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya melihat kepada bulan purnama. Ternyata Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Ya. Maka dalam satu riwayat juga disebutkan, lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhillun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki bayangan. Ini termasuk salah satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki bayangan. Walam yakun ma'asyamsi qattun ila ghalaba dhau'uhu dhau'aha. Dan tidaklah beliau itu berdiri di samping matahari kecuali sinar cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah melebihi sinar cahaya matahari. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'aitu, kemudian sahabat Abu Hurairah melanjutkan, wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak melihat seorang yang lebih cepat dalam berjalan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau jalan itu cepat. Cara Jawa napa? Gonto ngoten nggih. Mlakune gonto gitu. Jadi jalannya cepat. Bukan terburu-buru, tapi memang seperti itu sifat jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ka'annamal ardu tutwalahu. Seolah-olah kalau beliau berjalan itu buminya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah yang melewati bumi itu, tapi buminya yang datang. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, inna lanujhidu anfusana. Kemudian kami para sahabat itu sering berusaha untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan, sehingga kami itu seolah-olah membuat diri kami lelah. Wa innahu la ghairu muktarif. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa saja. Ya memang begitu sifat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan jalan apa ya? Cara Jawa niku napa? Kelemar-kelemar ngoten nggih. Jadi mlakune kaya wong rasa-rasan gitu. Tidak seperti itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat kalau berjalan. Ya. Dan nanti di hadis yang berikutnya juga disebutkan Rasulullah SAW kalau berjalan seperti turun dari tempat tinggi. Ya. Dan ketika beliau mengangkat kakinya, beliau mengangkat dengan kuat. Ketika meletakkan kakinya, beliau letakkan dengan kuat. Jadi Rasulullah menunjukkan
kekuatan, tidak menunjukkan kelemahan di hadapan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu sifat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, qala al-musannifu rahimallahu taala, haddatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu anba'ana Isa ibn Yunus an Umar bin Abdullah maula Ufrah. Qala akhbarani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala. Dari Ibrahim bin Muhammad, yang mana Ibrahim bin Muhammad ini salah satu keturunan anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Ibrahim tadi mengatakan, kana Ali, bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza ketika wasafa mensifati an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sahabat Ali mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza masya, ketika beliau berjalan, taqalla'a, beliau mengangkat kakinya dari bumi dengan kuat. Ka'annama, seolah-olah, yanhatu, beliau turun min sababin, dari tempat yang tinggi. Nah, di sini juga ada sifat berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau ketika berjalan itu mengambil langkahnya dengan kuat. Jadi tidak diseret gitu kakinya, tidak. Tapi mengangkat kakinya dengan kuat dan meletakkan kakinya dengan kuat. Jadi beliau berjalan dengan dengan kuat. Ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan laki-laki, ya. Bukan seperti wanita kalau berjalan, ya. Ya, wanita kalau berjalan ya anggun, pelan, ya, lembut seperti itu. Tapi kalau laki-laki menunjukkan laki-lakinya, menunjukkan kekuatan. Ya, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjalan seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Kalau orang turun dari tempat yang tinggi itu kan mesti bertumpu dengan kakinya dengan kuat. Nah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jalannya biasa, tapi seolah-olah tempat itu tinggi. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika meletakkan kakinya, meletakkan dengan kuat. Ya, beliau bertumpu penuh dengan kakinya. Ya. Ini merupakan salah satu sifat, ya, dari sifat berjalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan berarti ketika Rasulullah berjalan seperti ini, beliau berjalannya cepat, kemudian beliau berjalannya dengan kuat seperti tadi. Kemudian para sahabat sampai mengatakan kami itu ketika berjalan bersama Nabi itu merasa lelah sendiri, ya, mengikuti Nabi SAW, karena beliau itu cepat dan kuat berjalannya. Nah, itu bukan berarti Nabi SAW memang mengada-ada, bukan. Tapi memang begitu cara-caranya Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan suatu yang diada-adakan. Baik. Ya. Di hadis yang lainnya juga Rasulullah menyebutkan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang terlihat kuat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibanding orang mukmin yang lemah. Ya, yang lemes gitu. Yang loyo gitu ya. Apalagi anak muda gitu ya. Ya, tidak pantas seorang muslim yang masih muda terus kelihatan loyo gitu. Kalau anak sekarang kan rebahan kan itu ya, kaum rebahan gitu. Jadi kerjanya karena belajarnya online di rumah, ya, pekerjaannya bangun, ya, kemudian makan, layeh-layeh, lihat HP, kemudian seperti itu. Tidak layak seorang mu'min seperti itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Semangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat dan jangan lemah. Ya. Maka Rasulullah SAW bukan hanya sabdanya saja yang mengajak umatnya untuk semangat untuk menjadi orang yang kuat, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam tingkah laku beliau SAW menunjukkan orang yang semangat dan kuat. Sampai di tata cara jalannya Rasulullah SAW itu menunjukkan beliau orang yang semangat dan orang yang kuat. Hadis yang ketiga dalam bab ini,
Beliau mengatakan haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Abi Anil Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Nah, ini doa karramallahu wajhah. Ini memang banyak dipakai oleh para ulama dalam kitab mereka ketika menyebutkan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi itu bukan sesuatu yang dicela, bukan. Di kitab-kitab para ulama banyak menyebutkan seperti ini. Bahkan Imam Tirmidzi, Imam Ahlul Hadis, ya, beliau wafat sekitar tahun 279 Hijriah. Beliau juga mendoakan seperti ini, karramallahu wajhah. Jadi sebenarnya itu bukan khususiyah orang-orang Syiah, bukan. Ya. Ada yang menyebutkan ini adalah khususan orang Syiah. Orang Syiah mendoakan Ali dengan karramallahu wajhah. Ya. Tapi bahkan ulama ahlu sunnah sendiri, yang mereka tentu sangat benci terhadap Syiah, juga mendoakan seperti ini. Maka doa-doa seperti ini tidak masalah diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa disebut seperti ini, karena sahabat Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah meletakkan wajahnya bersujud di hadapan patung. Ya. Kalau semisal itu, maka sebenarnya sahabat yang lain juga mendapatkan hak yang demikian. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kisah beliau, dalam sirah beliau, ya, beliau ini, Abu Bakar ini hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Tidak pernah nyembah patung dan tidak pernah minum khamr. Ini sahabat Abu Bakar. Nah, dikisahkan pernah satu kali dia dipaksa bapaknya, Abu Quhafah, Utsman, bapaknya namanya Utsman, disuruh untuk sholatnya orang jahiliyah. Disuruh masuk kamarnya isinya patung. Ya. Kemudian ketika masuk Abu Bakar, dilihat ada patung-patung. Itu Abu Bakar masih belum ada. Ya, beliau masih jahiliyah. Tapi fitrah beliau mengarahkan ini tidak masuk akal. Maka Abu Bakar tidak jadi menyembah di dalam, malah ngomong sendiri dengan patung itu. Apakah engkau benar Tuhanku? Padahal engkau, ketika aku bicara, engkau tidak bisa menjawab. Dan seterusnya. Akhirnya Abu Bakar ya tidak jadi nyembah. Akhirnya keluar lagi sudah. Dan beliau tidak pernah menyembah patung dan juga tidak minum khamr. Ya. Ala kulli hal, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza masya, ketika beliau berjalan, takaffa'a, beliau agak condong ke depan, takafuan, dengan sebenar-benar percondongan. Ka'annama, seolah-olah beliau yanhatu, turun min sababin, dari tempat yang tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menyebutkan sifat yang lain, yaitu ketika Rasulullah jalan, badannya agak condong ke depan, yang menunjukkan semangat dalam berjalan, bukan malas, gitu ya. Bukan malas. Ya. Jadi beliau ketika berjalan takaffa itu kalau diartikan bahwasanya annahu yamilu ila amamihi. Beliau ketika berjalan agak condong ke depan. Ya. Agak condong ke depan. Ya. Supaya apa? Liar fa'arijalahu minal ardi bi kulliyatihi. Supaya tujuannya itu ketika agak condong ke depan, ketika beliau mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya itu benar-benar terangkat semua dan diletakkan semua. Tidak nyeret seperti itu. Jadi itu tujuannya, supaya beliau ketika mengangkat kakinya beliau angkat semuanya, dan ketika meletakkan kakinya beliau letakkan semuanya, dan meletakkannya dengan kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 3 hadis yang menyebutkan tentang sifat berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang selanjutnya hanya berisi 1 hadis saja. Bab yang ke-20, Imam Tirmidzi mengatakan,
Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang taqannu'. Taqannu' itu ilqa'ul kina' ala ra'si. Taqannu' itu memakai kina'. Kina' itu mungkin kalau zaman sekarang lebih ke arah songkok. Ketika orang pakai sorban, itu biasanya di dalamnya kan ada songkoknya atau ada kopiahnya. Yang luar itu namanya sorban, imamah. Nah, yang di bawahnya sorban yang dipakai itu di zaman Rasulullah disebut kina. Di zaman Rasulullah biasanya hanya kain biasa saja. Kalau zaman kita mungkin ya kopiah. Kalau dia pakai sorban, ketika biasanya orang pakai sorban biasanya ada songkoknya dulu. Ada songkok, baik itu ya songkok yang bulat itu, ya, atau songkok yang seperti ini tapi biasanya warna putih, kemudian baru diikat dengan imamah atau sorban. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau memakai imamah, beliau biasanya memakai lapisan bagian bawahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sorbannya tidak terkena minyak dari rambut. Karena sudah dibahas sebelumnya bahwasanya termasuk suatu hal yang dilakukan Rasulullah SAW itu beliau sering menyisir rambutnya dan juga memakai minyak. Dan minyak rambut di zaman itu bukan seperti minyak di zaman sekarang. Atau bahkan kalau minyak di zaman sekarang pun masih kadang ngecap di kain seperti itu. Nah, supaya kain itu tidak kotor karena minyak, maka biasanya dipakai kina. Ya, dipakaikan kina. Maka bab ini membahas tentang kinanya Rasulullah SAW. Dan sebenarnya hadisnya sudah disebutkan di pembahasan yang telah lalu. Ya. Hadisnya hanya satu. Beliau mengatakan, haddatsana Yusuf ibnu Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' ibnu Subaih atau Rabi' ibnu Sabih, an Yazid ibnu Aban, an Anas ibnu Malik. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru memperbanyak al-qina'a memakai qina' penutup kepala. Ka'anna seolah-olah thaubahu pakaian beliau thaubu zayyatin pakaian tukang minyak karena saking banyaknya minyak yang membekas di baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya pada bab Maja'a fi duhnin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang minyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini juga disebutkan kembali, ya. Maka di sini faedahnya diantaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, ya, beliau berusaha untuk menjaga kebersihannya. Ya, ketika memakai pakaian, beliau berusaha untuk menjaga kebersihan pakaian tersebut. Maksudnya pakaian yang luar, pakaian yang digunakan untuk berhadapan dengan manusia. Ya. Di antara bentuknya bahwasanya ketika beliau memakai imamah, beliau memakai kina. Untuk apa? Supaya melindungi agar imamahnya tidak kotor oleh minyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tadi ka'anna thaubahu thaubuz zayyat. Seolah-olah penutup kepalanya Nabi tadi itu seperti penutup kepalanya tukang minyak karena saking banyaknya bekas minyak. Ya, itu bagian dalamnya. Tapi kalau imamahnya ya tetap bersih, ya. 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 Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, atau bab yang selanjutnya, bab yang ke-21, karena ini hadisnya hanya satu saja. Ya. Hadis yang ke-21, ya, babu maja fi jilsati Rasulillah, bab penjelasan tentang berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang penjelasan sifat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok pembahasan memakai penutup kepala tadi
dimasukkan di sela-sela pembahasan sifat berjalan dengan sifat duduk. Maka para ulama diantaranya mengatakan bahwasanya ketika seorang berjalan, ya, termasuk adabnya adalah memakai penutup kepala. Ya, dan Rasulullah SAW demikian, ketika beliau berjalan keluar, maka beliau memakai penutup kepalanya. Ya, bab yang ke-21 ini adalah bab penjelasan tentang sifat duduknya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, punya beberapa versi cara duduk. Meskipun secara umum duduk apapun boleh, ya, duduk secara umum boleh, ya, selama tidak menyalahi syariat. Tapi Rasulullah SAW punya beberapa cara duduk, ya, yang akan disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang pertama pada bab ini, beliau mengatakan haddatsana Abd ibnu Humaid, haddatsana Affan ibnu Muslim, haddatsana Abdullah ibnu Hasan an jaddataihi an Qailah binti Makhramah. Dari sahabiyah, dari sahabat perempuan namanya Qailah binti Makhramah, annaha, bahwasanya beliau ra'at, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid. Jadi sahabat Qailah tadi itu, ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Wa huwa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam qa'idun, sedang duduk, al-qurfusa'a, dengan cara duduk kurfusa, ya, atau lebih dikenal dengan cara duduk ihtiba, ya, atau habwah, ya. Bagaimana cara duduk kurfusa? Cara duduk kurfusa itu seperti orang jongkok. Jadi duduk di atas pantatnya, kakinya dinaikkan, kemudian pahanya ditempelkan ke arah dada sambil dipegang. Kok ingatan, ini kurfusa namanya, atau ihtiba, ya, ingatan ihtiba. Napa nggih cara Jawa, napa cara lungguh ngaten iki? Nggih, pokoke cara lungguh seperti itu, ya. Iya, ihtiba. Nggih. Nek metingkrang kan satu kaki, ngoten nggih, satu kaki, ya, itu. Kalau ini dua kaki, yang diangkat dua kakinya, ihtiba. Atau disebut juga dengan kurfusa. Nah, sahabat Qailah tadi ketika mungkin lewat atau melewat masjid, kemudian lihat ke masjid, ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'idun al-qurfusa'a, sedang duduk seperti tadi itu, dengan melipat lututnya dan melipatnya ke arah dada. Qalat, maka sahabat Qailah tadi mengatakan, ketika melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti itu di masjid, falamma, maka ketika raaitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutakhasyi'a, beliau khusyuk, fil jilsati, dalam duduk seperti itu, uraitu, saya merasa gemetar, minal faraqi, karena takut. Ya, kok bisa? Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, termasuk di antara sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, atau khususnya beliau, itu beliau memiliki wibawa yang sangat besar. Ya. Beliau memiliki wibawa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu mukjizatnya, musuh-musuh yang jauh dari Rasulullah itu sudah merasa takut padahal Rasulullah belum datang. Ya. Nah, ketika Qailah tadi menoleh ke arah masjid, terus melihat Rasulullah SAW duduk seperti itu, ternyata ketika beliau duduk seperti itu, beliau duduk dengan khusyuk. Ya, khusyuk. Ya, karena sedang bertahannuts. Ya, sedang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hatinya sahabiah tadi merasa gemetar. Ya. Kenapa? Karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat duduk yang seperti itu kan bukan duduk yang sifatnya sifatnya duduk yang berwibawa kan, bukan seperti itu. Duduk yang berwibawa kan mungkin duduk
di atas kursi seperti ini atau duduk mutarabbian, duduk napa silo kan ngoten. Tapi ini duduknya orang yang apa namanya? Orang yang biasa atau orang yang apa namanya? Seperti kalau manusia biasa ya seperti tidak punya wibawa kalau duduk seperti itu. Tapi Rasulullah SAW bahkan pada model duduk seperti itu, para sahabat masih merasa sungkan dengan Rasulullah SAW karena wibawa beliau yang sangat besar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini diantara faedah hadis ini juga bahwasanya boleh duduk ihtiba seperti tadi itu. Ya. Napa kalau tidak salah sendeku nggih, sendeku nggih. Saya pernah dengar kalau nggak salah bahasa Jawanya sendeku ngoten nggih. Napa? Medongkrong enggak, medongkrong nggih. Medongkrong mungkin seperti itu ya. Ya, duduk seperti itu boleh, duduk seperti itu ya, secara umum boleh ya, duduk seperti itu boleh. Hanya saja di beberapa waktu duduk seperti itu dimakruhkan, seperti pada hari Jumat ketika imam sudah khutbah ya. Kalau masih nunggu khutbah nggak masalah, tapi kalau sudah mulai khutbah maka Nabi SAW ya kan, Nabi SAW naha anil ihtiba yaumal jum'ah. Nabi SAW melarang dari duduk ihtiba ini pada hari Jumat. Ya, pelarangan ini ya para ulama, para ahli fikih mengatakan dibawa ke arah makruh. Ya, dimakruhkan duduk seperti itu. Ya. Kenapa? Di antara hikmahnya, di antara yang disebutkan oleh para ulama, duduk seperti ini akan lebih dekat kepada rasa kantuk. Ya, kan kepala lebih dekat kepada lutut. Enten sandenane kan lebih cepat hilang kan seperti itu. Ya, duduk seperti ini lebih dekat pada rasa kantuk. Dan juga termasuk hikmahnya adalah duduk seperti ini bisa jadi akan terlihat auratnya. Kalau misalkan pakai jubah atau pakai sarung, kalau pakai celana sih tidak masalah, aman insyaallah. Tapi kalau pakai jubah atau pakai sarung, ya mungkin tidak terasa ketika dia tidur, ya jatuh kain sarungnya atau jubahnya dan terlihat bagian dari auratnya. Nah, itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi secara umum duduk seperti itu boleh, duduk ihtiba. Ya, dan Rasulullah SAW juga melakukannya. Akan tapi di beberapa kesempatan dimakruhkan seperti ketika waktu sholat Jumat dan imam sedang khutbah. Baik. Ini adalah salah satu sifat dari duduknya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau duduk cara seperti itu, ya, dengan ihtiba. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Abbad ibn Tamim 'an ammihi. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya namanya adalah Abdullah bin Zaid. Ya, ini salah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid. Annahu ra'a, bahwasanya Abdullah bin Zaid tadi ra'a melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, beliau rebahan, beliau tidur, ya bukan tidur ya, rebahan, ya. Fil masjid, di masjid. Ya. Ya. Istilqa itu ya duduk tidur terlentang, rebahan dengan terlentang seperti itu. Ya. Bukan miring ke kanan atau kiri tapi terlentang. Ya, mustalqiyan. Mustalqiyan, beliau tidur terlentang, ya, rebahan fil masjid, di masjid. Wadi'an, beliau meletakkan ihda rijlaihi, salah satu kakinya al-ukhra, ke atas kaki yang lain, ya, ditumpuk, ya, seperti bapaknya ngoten. Ya, jadi beliau tidur dengan menumpuk kakinya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, di sini ada faedah, ya. Ada faedah bahwasanya hadal hadis yadullu ala hilli wad'ir rijli 'ala al-ukhra halal istilqa. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu meletakkan kakinya di atas kaki yang lain ketika rebahan. Ya. Akan tapi ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan la yastalqiyanna ahadukum tsumma yad'u ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Janganlah salah seorang kalian itu tidur telentang
kemudian meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Ya. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Nah, bagaimana menggabungkannya? Ya. Maka cara menggabungannya, mengkompromikan dua hadis ini, bahwasanya hadis yang ini menyebutkan dilarang hal tersebut jika merasa auratnya akan terbuka ketika melakukan hal itu. Ya. Ketika ditumbuk takut auratnya terbuka, maka hendaknya tidak ditumbuk. Tapi kalau misalkan aman, auratnya tidak, atau dia merasa tidak akan terbuka, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Jadi larangan tadi berlaku untuk orang yang takut apabila auratnya akan terbuka. Hadis ini juga ada faedah yang lain, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya untuk tidur di masjid. Ya, bolehnya untuk tidur di masjid selama menjaga adab-adabnya. Ya. Ya. Selama menjaga adab-adabnya. Dan bahkan di masjidnya Nabi SAW ada ahli sufah. Ya, mereka kalau tidur ya tidur di masjid. Ya, karena tidak punya tempat tinggal, maka mereka tidur di masjid. Maka boleh tidur di masjid. Kisah yang masyhur juga ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Fatimah, kemudian dicari mana suamimu atau aina ibnu amik, di mana anak pamanmu, gitu. Yaitu Ali. Ya. Ketika itu sedang cekcok. Okay. Fatimah kali Ali niki sedang sedang marah ya, saling marah gitu. Akhirnya Ali sumpah tak nang masjid ya, gitu. Jadi masjid tempat pelarian ya, seorang suami ya ketika ribut dengan istrinya. Ali akhirnya pusing tak nang masjid. Akhirnya apa? Ali tidur di masjid. Itu menunjukkan boleh seorang tidur di masjid. Ya, bahkan dibangunkan Nabi SAW. Ya, ketika ada selendangnya itu menutupi kepalanya, kemudian dibuka sama Nabi, kemudian beliau mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya masjid boleh ditempati tidur. Ya. Boleh ditempati tidur selama menjaga adab-adabnya. Ya, kalau misalkan anak-anak kecil tidur di masjid, kemudian ngompol dan sebagainya, nah, ini sebaiknya ya tidak diletakkan di masjid kalau tidur. Ya, tidak diletakkan di masjid. Tapi kalau orang sudah dewasa, kemudian dia ingin rebahan saja boleh. Ya, terkadang ada beberapa masjid itu yang galak, ngoten nggih. Jadi ada orang habis sholat rebahan sedikit langsung diingatkan takmirnya, maaf kalau rebahan di luar saja, gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya boleh saja kalau misalkan mau rebahan sebentar ya untuk menghilangkan rasa lelah boleh, ya. Ya. Selama tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau mengkotori masjid tersebut. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya tentang sifat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hubungannya hadis ini dengan sifat duduk? Maka kita katakan ketika Nabi berada di masjid, kakinya berada di atas kakinya yang satunya. Ya, berarti menumpuk kakinya ketika beliau tidur. Maka ketika duduk pun boleh. Ya, ketika duduk pun boleh untuk meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Itu ketika duduk. Ya, maka boleh duduk seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Salam ibnu Syabib, haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim al-Madani, haddatsana Ishaq ibnu Muhammad al-Ansari, an Rubaih ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id, an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri. Hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, ketika beliau duduk, fil masjidi, di masjid, ihdaba, maka beliau duduk dengan ihtiba, ya, duduk dengan mengangkat dua kakinya tadi, biyadaihi, dengan kedua tangannya, yaitu merangkul kakinya ke arah pahanya dengan dua tangannya. Ini seperti hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwasanya boleh duduk ihtiba atau kurfusok tadi ketika berada di masjid di luar waktu ketika imam Jumat sedang berkhutbah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bab yang selanjutnya adalah bab tentang sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala al-musannifu, bab yang ke-22. Qala al-musannif rahimahullah taala, bab ma jaa, penjelasan fi tukaati Rasulillah. Penjelasan tentang sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau tukaah itu adalah sesuatu yang dipakai untuk bersandar. Ya. Jadi sesuatu yang dipakai untuk bersandar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini beliau mengatakan, Haddatsana Abbas ibn Muhammad Ad-Duri, haddatsana Ishaq ibn Mansur, an Israil, an Simak ibn Harb, an Jabir ibn Samurah. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian, beliau bersandar, ala, di atas, wisadatin, bantal, ala yasarihi, di samping kirinya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau duduk muttaqian alal wisadah ala yasarihi. Beliau bersandar kepada bantal yang ada di samping kirinya. Kalau tempat jamuannya atau ruang tamunya orang Arab itu kan tidak ada kursinya ya. Adanya kan hanya sofa di bawah seperti itu. Kadang ada bantalnya yang besar. Nah, jadi beliau itu bantalnya agak ada di samping kirinya dan beliau bersandar ke arah kiri. Itu maksudnya. Jadi beliau bersandar pada bantal tersebut. Maka hadis ini ya, memberikan gambaran bagi kita ya, dan juga memberikan petunjuk bagi kita, faedahnya bahwasanya boleh seorang itu duduk dengan bersandar pada sesuatu, baik itu bantal ataupun apapun ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau duduk bersandar. Ya, beliau juga duduk bersandar. Ya, kemudian hadis yang kedua, haddatsana Humaid ibn Mas'adah, haddatsana Bishr ibn Mufaddal, haddatsana Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala maukah uhadditsukum, aku beritahu kalian, bi akbaril kabairi, dengan dosa besar yang paling besar. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isyraku billah, yang pertama syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, dan yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Qala, kemudian sahabat Abu Bakrah mengatakan, wajalasa, kemudian Rasulullah SAW duduk. Wajalasa Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW duduk. Wa kana, dan sebelumnya beliau muttaqian, bersandar. Qala, dan beliau bersabda, wa syahadatu zur au qaulu zur, dan beliau mengatakan, dan yang ketiga adalah persaksian dusta atau ucapan dusta. Qala, maka Abu Bakrah mengatakan, fama zala, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha, mengucapkan kalimat tadi, syahadatu zur, beliau mengatakan seperti itu. Hatta qulna, hingga kami mengatakan dalam hati, laitahu sakata, duhai sekiranya beliau diam, maksudnya berhenti ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya dosa besar itu banyak. Dosa besar banyak. Ada ulama yang mengatakan dosa besar ada 7 ya. Dalilnya ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ijtanibu sab'an minal mubiqat, jauhilah 7 yang menghancurkan. Ya, disebutkan syirik pada Allah dan macam-macam. Ya, kemudian membunuh, zina, riba dan sebagainya.
Ulama dari hadis ini mengatakan kalau bahwasanya dosa besar itu ada 7. Yang lain mengatakan hadis dosa besar itu ada 70. Dan itu pendapat sahabat Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama yang lainnya, dan itu yang dipakai Imam Zahabi dalam menulis kitab Kabair. Beliau dalam kitab Kabair menghitung dosa besar sampai 70. Karena bersandar kepada asarnya Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu mencapai 70 dosa. Ala kulli hal, para ulama memberikan pengertian bahwasanya dosa besar itu adalah setiap dosa yang mana di situ ada ancaman siksaan atau ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dosa yang di dalamnya ada had, ada hukuman. Ya, ada hukuman, ya. Had itu dalam hukum fikih hukuman. Kalau zina yang muhsan ya rajam, kalau ghairu muhsan ya dicambuk 100 kali sama tagribu am, sama dijauhkan dari perkampungannya selama 1 tahun. Kemudian kalau minum khamr ya 80 cambukan. Kalau budak ya cuma 40 separuhnya gitu. Dan seterusnya. Kalau membunuh ya tergantung bunuhnya amdun atau syibu amdin atau khata gitu. Kalau sengaja ya berarti sama-sama dibunuh ya. Kalau yang selainnya ya maka bayar diat. Dan seterusnya, itu had. Namanya had, yaitu hukuman. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dosa besar itu segala dosa yang mana di dalamnya ada ancaman neraka atau ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Atau setiap dosa yang di dalamnya ada hukuman. Ya, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka karena dosa besar ini banyak, maka Rasulullah menyebutkan ada yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka beliau mengatakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, yang paling besar. Yang pertama tentu syirik pada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Syirik pada Allah merupakan dosa yang besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dosa yang kedua adalah uququl walidaini. Ya, durhaka terhadap orang tua, ya, durhaka terhadap orang tua. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah persaksian palsu. Ya, persaksian palsu. Ya. Kemudian di hadis ini yang ada hubungannya dengan bab yaitu bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Abu Bakar tadi. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Ya, kemudian Rasulullah tiba-tiba setelah mengatakan syirik pada Allah, durhaka kepada orang tua, tiba-tiba beliau duduk setelah sebelumnya beliau sedang bersandar. Kemudian beliau mengatakan ketika duduk tadi syahadatuz zur, persaksian palsu, dan beliau mengulanginya terus. Maka di sini ya kita tahu di antara faedahnya adalah boleh ya untuk atau salah satu bentuk memberikan pelajaran, ya, bentuk mengajar adalah dengan memberitahukan sesuatu yang membuat seorang itu akan perhatian terhadap apa yang diucapkan, ya, yaitu biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Maka termasuk juga cara mengajarkan ilmu adalah dengan tanya jawab, ya, dengan tanya jawab itu salah satu bentuk mengajarkan ilmu yang bagus, ya, sebagaimana dalam hadis Jibril. Ya, hadis Jibril mengajari seorang guru dan murid dalam belajar ada proses tanya jawab. Ya, bertanya, muridnya bertanya, gurunya menjawab. Ya, muridnya bertanya, gurunya menjawab, dan seperti itu. Atau dari gurunya pertama, gurunya bertanya dulu baru ada yang menjawab. Seperti sahabat tadi, seperti Rasulullah SAW tadi, beliau bertanya pada para sahabat, "Ala uhadditsukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan kalian suatu dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka di situ para sahabat siap untuk mendapatkan ilmu. Dan juga di antara faedah hadis ini bahwasanya boleh seorang guru mengajar dengan sandaran. Senden ngoten nggih, nyantai. Gurunya senden gitu. Nah, masalah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, ketika beliau mengajar, beliau sandaran.
Beliau bersandar kemudian mengatakan, al-wahadithukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kalian dengan dosa yang paling besar di antara dosa besar? Beliau bersabda dengan bersandar. Ya, maka di sini boleh seorang guru menyampaikan ilmu dengan bersandar, dan ini bukan termasuk yang keluar dari adab dalam majelis ilmu, bukan. Ya. Karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Baik, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Tinggal berapa hadis, monggo kalau azan. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian hadis yang berikutnya masih pada pembahasan bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Syarik an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah qala, dari sahabat Abu Juhaifah
Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana adapun diriku fala maka tidaklah aku saya makan muttaqian dengan bersandar. Nah, dalam hadis ini ada faedah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwasanya bersandar adalah boleh. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau tidak makan dengan bersandar. Maka dari hadis ini para ulama memakruhkan orang makan dengan makan dengan bersandar. Makan dengan bersandar, senden ngaten nggih. Dan ini dengan bersandar. Adapun dengan tidur ya malah lebih dimakruhkan lagi. Ya. Karena bersandar tidak boleh, tidur malah lebih dimakruhkan lagi. Tapi kemakruhan ini apakah untuk semua makanan? Maka di sini Imam Al-Baijuri rahimahullah taala boleh mengatakan makanan yang dimaksud di sini adalah makanan yang dimakan bukan makanan besar, dalam artian bukan camilan. Ya. Istilahnya mayutanaqqal bihi, makanan yang biasa dimakan sambil berjalan. Kan ada seperti itu. Ya, kan ada yang seperti itu. Ya. Jadi seperti permen atau biskuit, ya seperti hal itu seperti itu. Maka untuk makan seperti ini maka boleh. Maka dimaksud tidak boleh makan dengan bersandar tadi adalah makanan ya makan besar. Dalam artian maksudnya kalau kita ya nasi, lauk dan sebagainya seperti itu atau bubur yang misalnya. Ya, jadi memang untuk makan, bukan nyemil. Kalau nyemil maka tidak masuk. Ya, nyemil tidak masuk dalam hal ini. Maka para ulama mengatakan, ya kalau nyemil ya boleh silakan bersandar. Tidak masalah. Tapi kalau makan maka dimakruhkan untuk bersandar, ya. Di antara faedahnya adalah nanti ketika berdiri tidak terasa kalau sudah kenyang. Ya, jadi rasanya masih lapar terus gitu, ya. Dan ternyata ketika duduk, ya ternyata tidak kuat berdiri seperti itu karena bersandar sudah terlalu penuh. Ya, nah, jadi duduk bersandar dibolehkan secara umum oleh Rasulullah SAW dan beliau juga menjalankannya. Kan tetapi ketika beliau sedang makan maka beliau tidak makan dengan bersandar. Ya. Ada riwayat, ya boleh makan cemilan seperti ini bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu beliau pernah makan ka'ak itu sejenis roti yang kecil, roti kering gitu ya, roti kecil. Ya. Beliau pernah makan juga sambil bersandar. Makan roti kering tapi makan roti kering cemilan seperti itu. Ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Ali ibn al-Akmar. Qala sami'tu Aba Juhaifah, saya mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak makan dengan bersandar. Ini sama juga dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya hadatsana Yusuf ibnu Isa, hadatsana Waqi', hadatsana Israil an Simak ibni Jarab an Jabir ibni Samurah. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan ra'aitun Nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian, beliau bersandar ala wisadatin, kepada bantal. Ya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, lam yadhkur Waqi'un ala yasarihi. Imam Waqi' salah seorang perawi hadis ini tidak menyebutkan bersandar di atas sisi kirinya. Wa hakadza rawa ghairu wahidin an Israil nahwa riwayati Waqi', dan demikian pula riwayat yang lainnya. Wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarihi, dan kami tidak mendapati seorang yang meriwayatkan dengan tambahan bersandar di arah kirinya. Illa kecuali marawa Ishaq ibnu Mansur an Israil, apa yang diriwayatkan Ishaq bin Mansur dari Israil. Maka hadis yang ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga duduk dan bersandar, dan beliau bersandar di atas bantal. Maka bersandar di atas bantal bukan suatu aib, bukan suatu yang tidak beradab, ya, bukan suatu juga termasuk kesombongan.
Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut. Ini ada 2 hadis yang masih satu bab ya, sekalian kita bacakan ya, masih berhubungan dengan bersandar. Ya, babu majaa fi ittiqai Rasulillah, bab penjelasan tentang sifat duduknya sifat bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersandar kepada orang lain, gitu. Bersandar kepada orang lain. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Amr bin Asim, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian, beliau mengeluh sakit. Fa kharaja, maka beliau pun keluar, yatawakkau, beliau bersandar ala Usamah bin Zaid, kepada Usamah bin Zaid. Jadi beliau dibopong ya oleh sahabat Usamah bin Zaid. Wa alaihi thawbun kitriyun, dan beliau sedang memakai pakaian kitri ya, salah satu jenis pakaian. Qad tawassaha bihi ya. Dan beliau berselimut dengan pakaiannya tersebut. Fasalla bihim, kemudian Rasulullah mengimami para sahabat. Ini ketika Rasulullah akan wafat ya, beliau di akhir hayatnya beliau sempat keluar ya. Beliau sempat keluar sambil dibopong oleh sahabat yang lain. Maka di sini ada faedah boleh ketika seorang itu tidak mampu untuk meminta bantuan orang lain ya, seperti untuk bersandar ya, kalau misalkan capek atau yang semisalnya. Kemudian hadis yang terakhir, haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, haddatsana Muhammad ibn Mubarak, haddatsana Atha ibn Muslim al-Khaffaf al-Halabi, haddatsana Ja'far ibn Burqan an Atha ibn Abi Rabah an al-Fadl ibn Abbas, dari sahabat Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fadl bin Abbas saudaranya Abdullah bin Abbas. Cuma Fadl bin Abbas ini lebih tua dan beliau terkenal tampan. Ya, belum ganteng gitu ya. Satu kisah, Rasulullah SAW kedatangan utusan dari kabilah lain, dari satu kabilah yang lupa saya namanya. Yang kabilah itu terkenal dengan wanita-wanita yang wajahnya cantik-cantik, kabilah itu. Nah, kebetulan yang datang kepada Nabi itu utusan wanita, dan Rasulullah lewat. Ya, ketika selesai kemudian Rasulullah lewat sambil bonceng Fadl bin Abbas tadi. Maka Fadl bin Abbas tadi pun noleh. Iya, sama-sama remaja gitu ya. Ini ganteng ketemu ayu gitu kan. Fadl bin Abbas noleh. Perempuan tadi noleh juga. Maka Rasulullah ngelirik. Langsung diputer kepalanya Fadl bin Abbas tadi. Wis cukup gitu ya. Ya, sudah cukup ya. Ya. Maka Fadl bin Abbas tadi ya, beliau mengatakan, qala dakhaltu ala Rasulillah, saya bertemu Rasulullah SAW ya, masuk ke rumah beliau fi maradhihi, ketika beliau sakit, alladzi tuwfiya fihi, yang mana sakit itu adalah sakit terakhir, dalam artian beliau akan wafat dengan sakitnya itu ya. Wa ala ra'si isabatun safra, dan beliau sedang mengikat kepalanya dengan ikat warna kuning ya, mungkin saking pening gitu ya kepalanya. Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikatnya. Fasallamtu alaihi, kemudian saya mengucap salam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Fadl, wahai Fadl ya, maka beliau Fadl menjawab, labbaika ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ushdud bihadhil isabati ra'si, Fadl, tolong kencangkan ikatan pada kepalaku ini ya. Qala fa fa'altu, maka Fadl pun melakukannya. Tsumma qa'ada, kemudian Rasulullah duduk. Kemudian sahabat Fadl tadi duduk. Fa wada'a kaffahu 'ala mankibihi, kemudian Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas pundak Fadl tadi supaya bisa berdiri. Tsumma qama, kemudian Rasulullah berdiri, fadakhala fil masjid, dan beliau masuk ke dalam masjid, dan kisahnya masyhur tentang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini juga ada faedah boleh seorang meminta bantuan untuk bersandar ketika seorang tersebut membutuhkannya. Wa fil hadithi kisah, dan dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.